Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sanda Adita Guswindar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai komitmen mutu. Nah, yang pertama, apa itu komitmen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, mutu. Mutu itu merupakan kebutuhan atau harapan konsumen. Jadi, komitmen mutu itu jika disatukan bisa kita sebut juga sebagai tindakan kita untuk memenuhi harapan atau kebutuhan dari konsumen, baik dalam berupa jasa maupun dalam berupa barang. Nah, selain mutu, terdapat 3 unsur lain yang mempengaruhi komitmen mutu. Yang pertama adalah efektivitas. Apa itu efektivitas? Efektivitas itu berarti tujuan yang telah kita tetapkan atau kita rencanakan sebelumnya telah tercapai. Yang kedua, efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu merupakan jumlah biaya, waktu, sumber daya manusia, dan sumber daya non-manusia atau sumber daya alam yang digunakan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi merupakan tindakan kita untuk beradaptasi atau melakukan perubahan untuk menghadapi perubahan-perubahan atau kemajuan yang terjadi di lingkungan. Jadi, untuk mendapatkan komitmen mutu, dibutuhkan 4 unsur yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu itu sendiri. Yang berikutnya mengenai manajemen mutu. Bagaimana cara kita manage agar pelayanan atau barang yang kita hasilkan tetap bermutu. Nah, cara yang populer digunakan adalah dengan menerapkan total quality management. Jadi, total quality management ini merupakan manajemen di mana kita berusaha untuk memenuhi atau melebihi ekspektasi atau harapan dari konsumen di saat ini, serta mempersiapkan kebutuhan atau perubahan-perubahan di masa depan. Nah, total quality management ini didasari atas 5 pilar. Yang pertama adalah prosedur, lalu proses yang bermutu, lalu pemimpin yang kuat dan kredibel, komitmen yang kuat, dan organisasi yang bermutu. 5 pilar ini tidak berdiri sendiri sini, tapi saling menguatkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Lalu bagaimana metode-metode perbaikan mutu? Terdapat 2 metode perbaikan mutu. Yang pertama itu dengan menggunakan metode PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Yang pertama, plan. Di plan ini kita melakukan identifikasi masalah, penyebabnya, lalu menetapkan tujuan, lalu melakukan investigasi dan rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut atau memenuhi tujuan. Lalu do di sini menjalankan rencana yang telah ditetapkan tersebut secara konsisten. Lalu yang ketiga, cek. Cek di sini melakukan evaluasi terhadap rencana yang sudah dijalankan. Apakah rencana tersebut bisa memenuhi tujuan yang sudah ditentukan atau tidak. Lalu yang terakhir, melakukan aksi atau act. Nah, dalam aksi di akhir ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Apakah dari hasil evaluasi, rencana yang sudah dijalankan itu apakah bisa kita adopt atau kita pakai di organisasi kita, atau kita adapt. Atau kita adapt itu merupakan kita lakukan revisi, perbaikan-perbaikan agar bisa memenuhi tujuan. Lalu yang ketiga, bisa kita abandon atau kita tolak jika memang rencana sebelumnya tidak memenuhi tujuan yang kita harapkan. Yang kedua, menggunakan metode cause and effect.
Nah, ini yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan diagram fishbone. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat di sini tentunya harus berorientasi kepada kepuasan masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar orientasi mutu harus ditetapkan. Nah, nilai-nilainya apa saja? Yang pertama adalah komitmen untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati. Yang ketiga, memberikan produk atau jasa yang berkualitas. Lalu yang keempat, melakukan adaptasi terhadap perubahan. Lalu yang kelima, menyelesaikan masalah dengan ilmiah dan inovatif. Lalu yang keenam, melakukan perbaikan secara kontinu. Lalu bagaimana dengan implementasi mutu dalam pelayanan pemerintahan? Yang pertama, dalam prosedural itu harus jelas. Lalu yang kedua, persyaratan yang diperlukan oleh pelanggan juga harus jelas. Yang ketiga, petugas yang melayani harus jelas, mulai dari nama, tupoksinya itu harus jelas. Lalu yang keempat, kedisiplinan petugas harus baik. Lalu kemampuan petugas juga harus berkompetensi untuk menangani tugasnya. Yang keenam, kecepatan petugas dalam melayani. Lalu yang ketujuh, keadilan untuk mendapat pelayanan. Jadi seluruh masyarakat harus mudah mengakses dan sama-sama bisa mendapatkan pelayanan ini. Yang kedelapan adalah keramahan dan kesopanan dari petugas. Lalu yang kesembilan, kewajaran biaya. 10, kepastian biaya. Lalu 11, kepastian jadwal. Yang ke-12, kenyamanan. Lalu yang ke-13, keamanan dalam pelayanan.